Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafatuhu likulli haliminal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ba'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Raudatul Jannah Taman Wisma Asri 2. Pagi yang cerah ceria ini sudah sepantasnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, kenikmatan yang kita rasakan, bangunkan dari tidur, bisa sholat berjamaah, ditambah lagi dengan taklim setiap hari Sabtu ba'da sholat subuh. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Kesempatan yang seperti ini adalah jarang. Berapa banyak orang yang bisa bangun subuh tetapi tidak bisa mengikuti taklim. Untuk itu berbahagialah Bapak Ibu semuanya yang bisa mengikuti taklim setelah kita berjamaah subuh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan,
Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini jamaah yang berbahagia, kita juga tidak lupa selalu memanjatkan rahmat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar, karakter forming umat Islam sedunia, membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan juga melimpah pula kepada para sahabat pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu menjalankan sunnah-sunnahnya min yaumil hadza ila yaumin nahdah. Kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan dengan kitab Al-Hikam, judulnya Tanda-tanda Amal yang Diterima Allah. Sekali lagi, tanda-tanda amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man harfu nafyin, sebuah pertanyaan, siapa, berarti untuk manusia. Wajada, yang merasakan atau menemukan, samrata amalihi, buah amalnya, ajilan, saat ini, artinya di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu tanda-tanda amalnya diterima, ajilan, kelak kemudian hari. Jamaah yang berbahagia, kalimatnya singkat tetapi cukup padat. Siapa orangnya yang merasakan buah amalnya sekarang, artinya di dunia ini, ya, maka sebagai petunjuk diterimanya amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada diri kita. Kita ngaji, sholat, ibadah, terasa nikmat apa belum? Kalau kita masih rasa gelisah, rasanya terpaksa, belum ada rasa kelezatan ibadah, ini mungkin perlu kita koreksi kembali bahwa ibadah kita perlu ada keikhlasan supaya nikmat, supaya rasanya itu ketagihan bahasa kitanya. Ini baru amalan yang akan diterima oleh Allah. Tanda-tandanya adalah kita ibadahnya atau sedang mengamalkannya itu rasa nikmat. Sebagian orang makrifat berkata, tiada sesuatu kebaikan melainkan sesudahnya ada akibat yang membutuhkan kesabaran. Kalimatnya cukup sulit dipahami. Ya. Saya ulangi, orang makrifat berkata, tiada sesuatu kebaikan melainkan sesudahnya ada akibat yang membutuhkan kesabaran. Jadi barang siapa yang sabar menanggung keberatannya, pasti dia akan mencapai kepuasan dan kemudahan. Itu bahasa-bahasa tasawuf memang agak perlu penjelasan yang teliti. Kalau bahasa fikih lebih mudah, disederhanakan
setiap kebaikan itu membutuhkan kesabaran. Ya, intinya itu. Setiap kebaikan itu membutuhkan kesabaran. Dikatakan oleh orang ma'rifat agak muter-muter. Tiada suatu kebaikan melainkan sesudahnya ada akibat yang membutuhkan kesabaran. Jadi setiap kebaikan membutuhkan kesabaran. Sabar itu mudah diucapkan, tetapi ya cukup berat untuk dilaksanakan. Jamaah yang berbahagia, ada amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya itu cukup banyak. Namun sebelumnya ada beberapa pengantar-pengantar dari orang-orang tertentu, di antaranya Abu Turab berkata, apabila orang bersungguh-sungguh dalam suatu amal, niscaya dia akan memperoleh kemanisan amal sebelum dia menjalankannya. Apabila orang bersungguh-sungguh dalam suatu amal, niscaya dia akan memperoleh kelezatan dan kemanisan serta kenikmatan amal itu. Artinya ketika kita beramal perlu ada kesungguhan, perlu ada keseriusan supaya mendapatkan kenikmatan amal itu sendiri. Kemudian kata-kata bijak lagi, Atabah Al-Ghulam berkata, saya telah melatih diri menjalankan sholat malam 20 tahun lamanya, dan setelah itu baru saya merasakan nikmatnya bangun malam. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, seorang telah melaksanakan atau membiasakan diri, melatih diri itu sholat malam 20 tahun lamanya. Setelah 20 tahun apa? Baru merasakan nikmatnya bangun malam. Kalau kita baru-baru pengen bangun malam, sholat malam, sholat tahajud, mungkin sholat tasbih, sholat hajat. Ini kadang-kadang cepat bosan, baru berapa hari sudah berhenti, belum merasakan kenikmatannya bangun malam. Tapi ketika itu sudah dilakukan terus menerus, ini dikatakan 20 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam. Di pagi hari satu malam saja nggak bangun, itu terasa menyesal. Waduh, malam saya kok sampai pulas sekali tidurnya, nggak bisa bangun malam, sehingga nggak melakukan sholat malam. Menyesal. Yang begini berarti imannya sudah mulai tebel tuh. Sementara Sabit Al-Bannani, beliau berkata, saya telah melatih diri membaca Al-Quran 20 tahun. Baru setelah saya 20 tahun itu bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ini lain lagi, dia membaca Al-Quran selama 20 tahun. Setelah itu baru bisa merasakan nikmatnya orang membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Athaillah, idza aradat an ta'rifa qad rafaka indahu fandur fima dza yuqimuka. Apabila kamu ingin mengetahui kedudukan dirimu di sisi Allah, maka perhatikan di dalam apa yang Allah telah
menempatkan dirimu. Bahasa pendek kata dan yang lebih sederhana, kalau kita kepingin tahu siapa diri kita, maka perhatikan ya, yang di dalam atau yang kita kerjakan itu bagaimana cara Allah menempatkan diri kita. Kondisi kita saat ini itu ditempatkan oleh Allah. Kemudian baru kita akan ngaca diri, siapa diri kita. Karena kita sudah meletakkan bahwa Allah itu mengatur diri kita. Baru kita akan tahu siapa diri kita. Dari beberapa kalimat-kalimat bijak yang diutarakan tadi, maka sebuah kesimpulan bahwa syarat-syarat amal yang diterima oleh Allah pertama adalah Islam. Ini syaratnya. Pertama, beragama Islam. Dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Ali Imran 85. Jamaah yang berbahagia, kalau bukan orang Islam yang berdoa supaya diterima oleh Allah, kita yakini bahwa pertama persyaratannya adalah harus Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Ini penting sekali. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan ini Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Berarti agar doa kita dan amalan-amalan kita itu diterima, maka pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu penting sekali. Ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat itu? 4 apa 5? Qul huwallahu ahad. 1. Allahus samad. 2. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ya. 4 itu rahasianya ada 5 huruf dal. Huruf dalnya itu ada 5. Yang orang-orang pada mencari kesaktian, kehebatan, apa itu yang namanya merah delima. Ya, surat Al-Ikhlas itu kalau orang Islam. Semangat merah itu, rasa semangat. Dan 5, dalnya ada 5. Surat Al-Ikhlas. Hitung dalnya. Qul huwallahu ahad. 1 dalnya itu. Allahus samad. 2. Allahus samad 2. Lam yalid 3. Walam yulad 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad 5.
dalnya 5, delima, merah delima. Makanya merah delima itu sakti ya. Ditembak ke mempan. Harganya sampai miliaran. Ya. Setelah dites ternyata gagal. Ya. Hakikatnya merah delima yaitu tadi surat Al-Ikhlas. Kalau kita itu ikhlas, katakan Tuhan itu Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ini yakinkan tauhid kita seperti itu adalah sebuah kekuatan ada berdiri kita. Bagikan kita memiliki merah delima, itu surat Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Suatu perbuatan yang tanpa pamrih. Kita itu betul-betul loss, tidak ada pamrih apapun. Itu ikhlas. Kita beramal, kita sedekah harus ikhlas. Kita sholat harus ikhlas. Ngaji seperti ini harus ikhlas. Jadi modal agar amal kita diterima Allah itu adalah ikhlas. Sehingga kita percuma kalau tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti sunnah Rasul. Ini amalia kita mengikuti sunnah Rasul, baik itu berdoa, baik itu sholat kita, ya, cara sedekah kita, cara ibadah haji kita, cara umroh kita, ikuti sunnah-sunnah Rasul. Karena barang siapa yang beramal tidak mengikuti perintah Rasul, maka amalnya ditolak. Kita ikuti itu. Amal kita mengikuti sunnah Rasul. Termasuk bagi bapak-bapak yang mungkin mengamalkan thariqah atau membaca salawat, hendaknya yang bersanad, yang memiliki sanad, ada urutan-urutan guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tahfidz Quran. Tahfidz Quran jangan asal kita tahfidz Quran, rumah tahfidz, ya, rumah tahfidz Quran dilihat dulu, dia gurunya punya sanad nggak? Kalau gurunya sanadnya itu tidak terus sampai kepada Nabi, jangan-jangan hanya hafal saja itu nanti, tapi tidak tahu artinya. Banyak orang yang hafal Quran ternyata tajwidnya aja nggak benar. Belajar tajwid nggak benar, makhrajnya masih belum pas. Karena apa? Yang dipentingkan adalah ngapalinnya itu. Jadi jangan salah pilih bapak-bapak, kalau anak cucu kita kepengin hafal Quran, lalu dimasukkan kepada tahfidz Quran, tanyakan dulu sanadnya bagaimana. Silsilah itu loh. Yang ngajar pertama di situ namanya Abdullah. Abdullah gurunya adalah Muhammad. Muhammad gurunya adalah Khalid. Khalid gurunya adalah terus ternyata alhamdulillah sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, para sahabat kemudian pada Rasul. Ini ada sanadnya. Nah, sekarang banyak tahfidz Quran, bahkan kadang-kadang yang memiliki tahfidz Quran nggak hafal Quran. Ya. Dia punya lembaga tahfidz Quran, tapi dia nggak hafal Quran. Nah, bisa jadi. Akhirnya undanglah orang yang hafal Quran untuk ngajar di situ, karena dia punya kemampuan manajerialnya bagus untuk memanage, maka memiliki pesantren tahfidz Quran. Ini sekarang yang lagi digalakan adalah begitu, tahfidz Quran. Di sini rumah Quran.
Hati-hati Bapak-bapak, jangan salah pilih. Kalau sudah terlanjur salah pilih berbahaya. Karena apa? Yang diajarkan hanya akidah saja, akidah. Tapi syariatnya, fikihnya tidak masuk, itu berbahaya. Lengkapilah jika sudah hafal Quran, itu bagus sekali. Kemudian ya, syariatnya, fikihnya, tasawufnya juga dipelajari. Jadi yang ketiga, amalan yang diterima oleh Allah tanda-tandanya yaitu mengikuti sunnah Rasul. Yang keempat tanda-tandanya adalah bertakwa. Bertakwa itu penting sekali karena kita beramal tetapi ketakwaan kita dipertanyakan. Nah, dalam hal beramal kita ini dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 27, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amal ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita beramal tapi bukan karena takwa. Takwa itu intisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan karena kita calon mertua. Ibadah karena calon mertua itu nggak diterima itu. Ya. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Agak amalnya itu akan ditolak, tidak diterima. Jadi jangan hanya karena manusia. Kita ngaji jangan karena manusia. Kita sholat berjamaah jangan karena manusia. Siapapun yang jadi pengurus masjid, jangan dilihat pengurusnya kalau kita itu berjamaah sholat ke masjid. Karena Allah. Kalau kita melihat pengurusnya karena nggak suka dengan pengurusnya, akhirnya kita nggak ke masjid, nggak sholat berjamaah, rugi nggak tuh? Rugi. Ya. Lihat karena Allah, ini adalah rumah Allah, masjid milik semuanya. Adapun pengurus bergantian lah begitu. Ya. Jadi kita sholat, kita beramal itu karena ketakwaan kita kepada Allah. Jangan melihat karena pengurusnya, jangan melihat karena manusia, jangan melihat karena kepengen dipuji dan lain sebagainya, jangan. Jadi amal ibadah kita supaya bisa diterima karena ketakwaan kita kepada Allah. Yang kelima, syaratnya berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting sekali ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aymani anishkuri wali walidayka ilayyal masir. Ini anishkurli, hendaknya engkau bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kepadamulah tempat engkau, wali walidaika ilayyal masir. Anishkuri wali walidaika ilayyal masir. Berterima kasih kepada kedua orang tua, bersyukur kepada Allah, dan kepada Allah lah tempat kembali. Kalau kita beribadah tapi kita berani kepada orang tua, sulit untuk diterima. Ya. Itu baru syaratnya ini, baru syaratnya. Jadi harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadikan orang tua kita bagikan raja. Ketika masih hidup,
cukupi kebutuhannya. Ketika sudah tiada, kirim doa dan kirim amal jariah ataupun amal infak yang pahalanya adalah untuk orang tua. Kita bisa sukses seperti ini karena orang tua. Kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil, kita bisa punya segala-galanya. Itu karena orang tua. Maka jangan lupa dengan orang tua. Jangan sampai kita berani kepada orang tua. Berbalik kita. Orang tua kita hebat sekali. Kenapa? Bisa membuat kita menjadi pintar seperti ini. Lalu kita kembalikan. Bisa enggak ya saya mendidik anak-anak kita itu pintar seperti saya? Nah, itu. Kalau perlu melebihi saya pintarnya. Itu. Kita anak banyak. Orang tua kita Masya Allah mendidik kita sampai seperti ini. Orang tua Pak Edi mendidik Pak Edi sampai dia bisa jadi guru. Sampai sekarang masih sehat walafiat. Masya Allah. Ya. Itu hebat sekali orang tuanya. Bagaimana nanti Pak Edi itu mendidik anak-anaknya? Nah itu kayak gitu. Saya sama begitu. Maka jangan sia-siakan, jangan dilupakan itu jasa-jasa orang tua kita. Ini kalau syaratnya baru itu syaratnya itu tadi. Islam syaratnya tuh ya. Syaratnya Islam. Yang kedua ikhlas. Kemudian sesuai dengan perintah Rasul. Yang keempat yaitu bertakwa syaratnya. Kelima berbakti kepada kedua orang tua. Lalu tanda-tandanya yang diterima oleh Allah. Satu, doa yang dikabulkan oleh Allah itu tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Seperti Ashabul Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi itu 3 orang yang mana mereka itu di dalam gua terjebak. Dalam surat Al-Kahfi ya, yang sering dibaca oleh Ustadz Nur nih, Nur Hasan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada 3 orang remaja hidup di zaman rajanya, raja yang sangat tidak adil, raja yang sangat galak, tidak senang kalau ada anak muda rajin ibadah, nggak senang. Anak muda, anak soleh, nggak suka. Ya. Dikejar-kejar, dia lari, begitu lari masuk goa. Goanya ketutup itu sama batu besar. Bak, waduh. Ya. Berapa tahun? 300 tahun lamanya. Itu Ashabul Kahfi itu. Bisa terbuka karena masing-masing berdoa. Pertama, anak yang pertama dia berpikir, ya Allah, saya kepingin keluar ini, tapi bagaimana caranya ini batu besar ini tergeser supaya bisa keluar. Ya Allah, dia mohon kepada Allah. Dulu pada saat orang tua saya masih hidup, saya selalu memberikan air susu kepada orang tua saya. Dan saya belum bisa tidur kalau belum bisa memberikan air susu kepada orang tua. Artinya membuatkan minuman. Itu baktinya seorang anak terhadap orang tua.
orang tua sakit maupun sehat, tetap dia membuatkan air minum untuk orang tua, baik itu air susu ataupun air kopi maupun teh untuk orang tua. Kalau itu adalah sebuah amal saya yang Engkau terima ya Allah, bukakan pintu goa ini. Begitu didorong, set, geser sedikit, ada hawa masuk, ada udara, tapi belum bisa keluar, masih sedikit. Ini terus anak yang kedua, bahasa kitanya bisik-bisik, geser, geser. Dia dorong terus, nggak kuat juga, cukup melongok dikit gitu ya, dikit. Coba kamu berdoa, siapa tahu nanti bisa bergeser lagi. Anak yang kedua, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, agar batu ini bergeser supaya saya bisa keluar. Dulu pernah saya ya Allah, suatu ketika saya ya Allah, ada seorang wanita yang cantik sekali, yang saya cintai, yang saya sukai. Pada saat itu ya Allah, hampir-hampir saya melakukan satu perbuatan yang tercela, yaitu berzina. Tetapi wanita itu berkata, wahai abang, bahasa kitanya, ya, kita belum halal, maka itu jangan kau kerjakan. Akhirnya saya bisa menahan hawa nafsu saya untuk tidak melakukan itu ya Allah. Kalau itu adalah amal saya yang diterima olehmu ya Allah, karena saya menahan hawa nafsu, maka tolong ya Allah geser batu gede ini. Begitu didorong, set, tambah lebar dikit, tapi belum bisa keluar. Didorong terus, nggak bisa juga, macet. Waduh, lumayan ini sudah ada udara masuk, agak lebar dari luar ke dalam, bisa melihat cahaya matahari. Coba yang satu lagi, ya. Baik, yang ketiga, ya Allah, saya mohon ya Allah agar batu ini bisa tergeser, pintu gua ini terbuka. Saya pernah ya Allah dulu ketika saya memiliki satu usaha, saya ada di antaranya karyawan saya yang gajinya belum diambil ya Allah, ada di saya. Karena dia terus pergi begitu saja, maka gaji anak tersebut, gaji karyawan saya kembangkan menjadi beberapa harta yang cukup banyak, buat beli sapi, buat beli kambing, buat beli macam-macam. Pokoknya saya kembangkan. Suatu saat mantan karyawan saya kembali lagi minta uang gajinya. Berpuluh-puluh tahun saya kembangkan, saya berikan mereka semuanya. Itu gaji kamu. Hampir dia tidak percaya. Iya, sudah saya kembangkan. Selama 10 tahun saya kembangkan ini sehingga menjadi banyak seperti ini. Kamu ambil semuanya. Kalau itu menjadi amal saya yang diterima olehmu ya Allah, tolong geser batu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hulupis kuntul baris. Ya. Ya, alhamdulillah bisa tergeser dan bisa keluar. Itu 3 orang berdoa ya, karena amalan-amalan itu. Jadi doanya diterima karena masing-masing punya amal. Ceritanya panjang dalam Ashabul Kahfi ya. Sampai-sampai 300 tahun itu Allah menghendaki di situ tuh. Kudrah iradahnya Allah. Orang kenapa di situ tidak meninggal, tidak mati, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar di zaman yang sudah berbeda. Duit yang dia miliki untuk beli sudah nggak laku. Karena 300 tahun, bayangkan, ini orang macam apa, ini keturunan apa? Orang pada bingung. Ini duit sejak kapan kayak begini? Nah, itu terlalu panjang ceritanya. Intinya adalah bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah karena amalan kita yang memenuhi syarat seperti tadi itu. Kemudian yang kedua,
doa dikabulkan atau permintaan kita dikabulkan oleh Allah itu ya ketika Allah itu mencintai kita, menghargai kita atau menghargai seseorang, dan itu juga karena kehendak Allah. Seperti dalam cerita Uwais Al-Qarni, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat-sangat menghargai orang tua. Ketika ia itu melaksanakan haji, karena orang tuanya sudah tua, tidak mampu berjalan, akhirnya digendong oleh Uwais Al-Qarni. Digendong oleh Uwais Al-Qarni. Ya. Selesai tawaf dan sa'i, pokoknya segala kebutuhan orang tua diurusin oleh Uwais Al-Qarni. Maka banyak ceritanya dan amalan-amalan lain. Intinya adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tanda-tandanya adalah mendapatkan taufik ilahi. Amal solehnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini juga termasuk tanda-tanda amal yang diterima. Dan yang keempat, istiqomah, konsisten cara beramal. Terakhir adalah rela akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum qada dan qadar yang diberikan oleh Allah itu kita terima dengan baik. Jadi itulah jamaah yang berbahagia, amalan-amalan ya, yang diterima oleh Allah syaratnya itu 5, tanda-tandanya juga ada 5. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kita bisa menilai diri kita, kira-kira amalan kita ini bakal diterima nggak sama Allah. Harus memenuhi syarat itu tadi 5. Saya ulangi lagi supaya lebih ingat. Pertama, Islam, jelaslah kita Islam. Kedua, ikhlas. Ketiga, yaitu mengikuti sunnah Rasul. Keempat, yaitu bertakwa. Kelima, berbakti pada kedua orang tua. Ya, itu syarat-syaratnya. Sedangkan tanda-tandanya ya doanya dikabul seperti tadi itu. Insya Allah kalau memenuhi syarat, amalan kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf. Ini apa ada pertanyaan? Mungkin cukup 2 atau 1 atau 2, karena kebetulan pagi ini ada keperluan saya. Ya, dipersilakan, mungkin ada yang bertanya. 2 pertanyaan saja. Terima kasih atas waktunya, singkat saja. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, ada satu hal yang perlu kita sampaikan. Atas nama DKM, mohon kepada semua jemaah, kita paham bahwa 1 bulan yang lalu telah saya sampaikan, varian Omicron itu baru ada 3, tapi sekarang baru berkembang menjadi 1444 yang dirawat di rumah sakit atlet. Jadi untuk kesadaran kita agar varian ini tidak menular ke wilayah kita, kalau sholat ya kita gunakan, prokes tetap dijalankan, masker dan lain sebagainya. Yang kedua, pertanyaan saya, ini pertanyaan berawal dari sebuah peristiwa. Jadi ketika saya sholat isya, itu kan harusnya 4 rakaat. Nah, itu imam pada rakaat terakhir makmum sudah subhanallah karena bapak, ternyata imam tetap menjalankan sampai 5. Ya, menjadi timbul pertanyaan 2. 1, kebetulan di belakang saya itu ada makmum menambah 1 rakaat. Berarti
imamnya 5, jadi pas dia 4. Yang pertanyaan, ya makmum itu tadi apa tetap 5 mengikuti ini apa cukup 4? Karena itu 4. Yang kedua, pertanyaannya, ketika diingatkan subhanallah, kalau dia berdiri langsung duduk, apakah itu juga harus sujud sahwi terakhirnya? Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini, halo, pertanyaannya sangat menarik sekali. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Orang berjamaah itu harus mengikuti imamnya. Tetapi imam ketika diingatkan oleh makmum juga mestinya itu ya harus nurut kepada makmum kalau memang dengar atau ngeh ya. Ya, perhatian dengan peringatan itu. Ternyata diingatkan itu dia mungkin nggak dengar atau mungkin tidak ngeh gitu ya. Akhirnya dia melanjutkan lebih sampai rakaatnya, jadi 5 rakaat itu sah-sah saja. Makmumnya ikutin imamnya. Ya, karena sudah diingatkan tapi tidak mendengar, mungkin dia tetap melakukan 5 rakaat, imamnya 5, makmumnya ngikutin 5, sah-sah saja. Bagi jamaah yang memang meyakini di belakangnya baru 4, ya 4 saja, nggak harus nerusin 5 nambah, enggak ya. Jadi itu tetap sah. Makanya kita dalam salat berjamaah kalau ragu-ragu, mungkin imamnya diingetin tapi dia ragu-ragu gitu. Sering sekali gitu. Maka hitungannya adalah diambilkan dari hitungan yang sedikit. Ragu-ragu rakaatnya antara 2 dan 3, ini harus diyakini 2. Jangan diyakini 3, khawatir kurang. Lebih baik lebih daripada kurang. Yang bagus adalah yang pas gitu. Tapi kalau kurang itu malah nggak sah. Tapi kalau lebih itu sah, itu loh. Maka ketika ragu-ragu antara ini, saya udah rakaat yang ketiga apa kedua nih ya, yakinilah yang kedua. Terima kasih. Ya. Jadi perhatian kepada seluruh jamaah, kita tetap menggunakan masker ya, kita prokesnya tetap ya. Ya kembalinya kepada diri kita semualah. Kalau kita yang rajin, insya Allah ya, jangan sampai kita tertular ya, atau menularkan ya. Kan bisa saja kita bukan hanya nggak usah pakai masker, nggak bakaran tertular ya. Ya tapi kalau kitanya yang lagi batuk atau lagi pilek, ya kasihan yang lain supaya tidak menular kepada yang lain, kitanya menggunakan masker. Terima kasih. Ya, satu lagi pertanyaan, mohon maaf ini ya. Ini sudah cepat, hanya tanya dengan tadi. Saya kalau sampai depan itu seperti digiring supaya kita imam. Saya nggak mau imam geser, tapi karena sudah sepakat kalau ya saya orang imam. Nah saya paham kalau imam kita ini ada imam yang ekspres, Pak. Berapanya? Ada yang berapa? Saya paham. Dan saya bilang ke imam, tahu persis bahwa ini belum selesai ruku. Di rukunya baru setengah. Jamaah di belakang barangkali saya amati dari mata saya sudah mulai atau pas bareng. Nah maksud saya, apakah jamaah yang imam ini harus juga ikut yang lain? Karena kita lihat dengan imam, ya, masih boleh sekali. Imam yang cepat dan yang lambat. Apakah yang bilang imam tersebut patut ditonton yang lain? Karena saya tahu persis imam tersebut belum selesai rukunya. Jamaah sudah mendahului. Ini kan merupakan takutnya ya ada rukun yang tertinggal. Bagaimana Mas Kafi? Jamaah yang mencari imam harus lihat jamaah yang di belakang imam supaya pas tidak mendahului. Itu saja, terima kasih. Berarti itu makmumnya duluin imam gitu ya? Ini pentingnya ngaji, bahwa makmum walaupun imamnya cepat ikutin, imamnya lambat juga ikutin.
jangan nafsu sendiri makmumnya, wah saya biarin deh imamnya belum rukuk, saya rukuk duluan. Ya nggak bisa. Bisa. Jadi harus ngikutin imam. Yang jadi imam juga harus pengertian. Ya, dia itu jangan ngukur diri sendiri, tapi juga ngukur makmum juga. Makmumnya ada yang tua, makmumnya ada yang muda. Carilah yang tengah-tengah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Imamnya juga harus pengertian. Ibarat supir itu ya harus ngerti selera penumpang gitu ya. Iya, selera penumpang. Jangan mikirin diri sendiri. Sama orang ceramah, ngomongnya cepat banget, dia itu lagi didengerin oleh banyak orang. Jadi kira-kira kalau didengerin ini dia paham atau tidak, saya bicaranya terlalu cepat atau tidak, ini harus merasa. Sehingga apabila diingatkan pun jangan marah. Dan yang mengingatkan juga harus santun. Jangan mengingatkan di depan banyak orang akhirnya menjatuhkan seseorang. Itu juga tidak baik. Mengingatkan dengan santun, dikala empat mata atau dengan bisik-bisik ya. Itu diingatkan, alhamdulillah kalau diingatkan. Daripada tidak diingatkan, kekeliruannya itu berkepanjangan. Ya. Jadi kalau ada orang mengingatkan, makanya kritik membangun itu bagus. Ya. Kalau belum pernah dikritik, dianggapnya kita benar terus. Ya. Tapi setelah kita pernah dikritik, pernah ingatkan, alhamdulillah kita lebih berhati-hati. Ya, itulah Pak Haji Edi Syarifuddin. Mudah-mudahan puas. Terima kasih banyak. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang lain yang mau bertanya karena waktunya ini saya ada acara di Islamic Center ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan banyak manfaat yang bisa didapat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.